Halo teman-teman semua, halo subscriber. Sudah lama kita tidak berjumpa. Hari ini kita bertemu lagi. Di video kali ini saya memiliki program baru. Nama programnya adalah Kerja Tayang. Seperti apa sih Kerja Tayang? Kalian semua yang penasaran wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan di skip-skip ya, pokoknya wajib tonton sampai habis karena videonya bakal sangat bermanfaat untuk kalian semua. Jadi ikutin terus video ini. Kita langsung saja sambung ke episode pertama Kerja Tayang. Oke teman-teman, jadi kita sudah bertemu dengan salah satu narasumber yang menjadi narasumber di episode pertama Kerja Tayang ini. Ya, seperti yang kalian lihat, saya sudah bersama dengan salah satu teman yang berprofesi sebagai ondel-ondel keliling. Oke, langsung aja kita tanya-tanya, siapa namanya Bang? Tegar Pangestu Bang. Namanya Tegar Pangestu. Tinggal di mana? Asli Bekasi, tinggal di Depok karena ngikut bini aja sih. Tinggal di Bekasi, tapi ngikut bini jadi tinggal di Depok. Oke, kalau boleh tahu udah berapa lama Bray kerja sebagai ondel-ondel keliling? Kurang lebih udah 2 tahun setengah lah. Udah 2,5 tahun ya kerja sebagai ondel-ondel keliling. Biasanya tuh jam kerjanya itu lo keluar dari jam berapa sampai jam berapa? Tergantung sih, kalau nggak hujan mah dari jam 2 siang sampai jam 11, jam 12, setengah 12 malam. Itu kalau dapet angkotnya cepet. Kadang-kadang kalau nyarter angkotnya lama mah bisa setengah 2 baru pulang. Oh gitu, jadi lo keluar sekitar jam 2 siang sampai jam 11 malam atau jam 12. Atau kalau angkotnya lama ya jam 2 malam lo baru pulang. Baru pulang. Gitu. Nyarter angkot tuh buat apa sih Bre? Untuk transportasi kita arah pulang Bang. Oh, kalau yang biasanya gue suka lihat tuh ondel-ondel yang suka ditaruh di atas angkotnya itu. Iya, di atas apa namanya angkotnya. Itu berarti kalau udah ditaruh di atas angkot itu berarti udah selesai. Udah selesai, udah lagi arah pulang. Oh, jadi gitu teman-teman. Jadi berangkatnya itu Bang Tegar jalan kaki dulu ya Bang ya. Jalan. Berangkatnya jalan kaki sampai mana tahu, pulangnya baru naik angkot nyarter gitu. Kalau boleh tahu rute perjalanannya itu Bang, lu kan di Depok nih. Nah biasanya dari mana sampai mana rute perjalanannya? Tergantung sih, kadang-kadang bisa sampai Ragunan, sampai PGC. Kadang bisa lewat Condet, arah pulangnya Condet Margonda, di Margonda baru nyarter angkot. Oh gitu, jadi jauh-jauh semua ya. Sampai kadang-kadang keluar Depok sampai ke Ragunan, sampai PGC. Itu nggak capek gitu Gar? Ya namanya juga kerja mah Bang, pasti capek semua. Kalau nggak capek namanya mah nggak kerja Bang. Oh, iya benar. Iya, jadi teman-teman Bang Tegar itu dari Depok keliling sampai Ragunan sampai PGC jalan kaki ya. Jalan kaki. Biasanya istilahnya kalau dalam ondel-ondel tuh apa sih, keliling, ngamen atau gimana? Istilahnya mah ngarak sih Bang. Biasanya kalau disebut mah ngarak. Oh ngarak. Istilahnya dalam ondel-ondel adalah ngarak ya. Iya ngarak gitu ya. Gitu. Kalau misalkan hujan gitu Bray. Kalau hujan kan sekarang cuacanya lagi nggak jelas, kadang cerah, kadang hujan gitu. Biasanya kalau hujan kayak gitu, lu tuh libur atau terobos hujan-hujanan untuk tetap ngarak? Kalau mendung mah kita usahain jalan Bang. Kalau hujan di tengah jalan mah kita neduh di ruko-ruko. Ntar kalau misalnya hujan nggak berhenti terpaksa kita terobos hujannya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan baru sekadar mendung ya tetap jalan. Cuman kalau misalkan di tengah perjalanan hujan neduh dulu ya. Nanti kalau hujannya nggak reda-reda juga terobos hujan-hujanan. Luar biasa emang ondel-ondel ini, meskipun hujan gitu tetap hujan-hujanan. Tapi emang kalau kena hujan gitu ondel-ondelnya nggak rusak Bre? Sebenarnya mah enggak, cuman basah doang. Basah tapi lama-lama berat. Oh gitu. Iya. Bahannya apa sih? Kayu ya? Bambu. Oh bambu. Ini ondel-ondel punya sendiri atau sewa? Ini punya istri sih, punya kita berdua gitu. Oh gitu. Jadi udah bener-bener punya kalian ya? Iya, ngumpulin. Tapi
Kalau yang pernah gue denger soalnya kadang ada yang suka ondel-ondel setoran gitu, berapa ditargetin gitu. Bener nggak sih Bre kayak gitu? Bener, ada juga biasanya ondel lagi itu yang disalahgunain kadang-kadang. Ada yang setorannya gede, ada yang setorannya kecil gitu, ada yang sampai 100 lebih gitu, ada yang sampai 50 lebih. Soalnya kalau sampai 50 lebih mah menurut aneh mah apa terlalu nyekek banget, terlalu berat yang ngarakinnya itu, yang bawanya itu dapetnya seberapa, mikirinnya kan setorannya. Bener. Jadi kadang kalau ada suka yang disalahgunain kayak orang yang punya uang gitu, beli ondel-ondel banyak, terus anak-anak kecil atau yang nggak punya pekerjaan disuruh ngarak gitu ya, terus nanti setoran per hari kadang 50.000, kadang 100 gitu. Itu kalau kayak gitu kesian Bre ya. Iya, berat ya. berat. Kalau misalnya lagi rame, kalau lagi sepi gimana, ya kan? Tapi kalau lo sendiri enggak kan? Kalau lo sendiri emang penghasilan lo berapa per hari itu ya udah buat lo. Iya. Paling cuma kita sistemnya kayak bikin uang kas doang. Uang kas kayak 30.000. Kalau lagi rame banget itu paling 50.000 buat kayak ngadain jalan-jalan, refreshing anak-anak gitu. Oh gitu, ada refreshingnya juga. Iya, biar nggak terlalu nggak terlalu serius banget gitu ngaraknya. Tapi kalau boleh tahu, ini tuh ada komunitasnya, ondel-ondel itu ada komunitas atau himpunannya atau enggak sih, atau ya udah masing-masing aja sendiri gitu? Ada tergantung dari kitanya mau bergaul apa enggak. Kalau kita mau bergaul mah ada komunitasnya ada. Namanya apa tuh komunitas? Komunitas LO2D, Lingkaran Ondel-Ondel Depok. LO2D, iya. Lingkaran Ondel-Ondel Depok gitu. Oh jadi sebenarnya ada perkumpulannya juga untuk teman-teman ondel-ondel ini. Kadang-kadang juga suka refreshing keluar-keluar. Keren banget. Terus selain dari ngarak, pemasukan lo itu, pendapatan lo dari mana lagi? Entah ada event kah atau biasanya kan ada kawinan, terus acara-acara sekolah atau adat-adat Betawi lainnya gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada sih, kayak panggilan acara ulang tahun, acara pernikahan, ngibing-ngibing pengantin, apa acara-acara tertentu lah ada. Biasanya kalau lu dapet orderan kayak gitu, biasanya bayarannya berapa, Bray? Kalau aneh sih nggak bisa nembak-nembak harga kayak gitu sih, tergantung dari orangnya. Kalau 1 jam cuman majang doang, ondel-ondel doang, itu cuman 300-400 sampai gope lah, majang doang. Kalau misalnya joget kan otomatis kan make orangnya juga tuh. Nah, kalau make orangnya juga, kalau jogetnya kayak 2 lagu apa 3 lagu mah bisa hampir 600 sampai 800 lah. Oh, kalau majang itu berarti cuma ondel-ondelnya doang, iya. Ditaruh. Sekitar 300 atau 400. Itu berapa jam biasanya? Sejam, 2 jam? Sejam ya, 300 ya. Terus kalau joget gitu sama orangnya biasanya lebih mahal juga? Iya, soalnya kan kita kan pakai tenaga, Bang. Juga iya. Ya, ada orangnya. Biasanya berapa? 700? Iya, 700-an. 700. Biasanya kalau joget-joget itu untuk acara apa tuh? Nikahan atau yang kayak ngibing pengantin, kayak gitu. Terus acara ulang tahun juga kadang-kadang iya, joget juga. Oh, ulang tahun juga pakai ondel-ondel? Ada juga pakai ondel-ondel. Nggak dapet orderan kayak iya, gitu ya? Udah pernah. Terus kalau biasanya keliling ngarak biasa gitu per hari, kalau boleh tahu pendapatan lo berapa? Satu orang apa total semuanya, Bang? Total dari jam lo keluar sekitar jam 2 siang sampai lo selesai, sampai lo pulang deh, totalnya berapa per hari pendapatan lo? Kalau lagi rame mah bisa 3,5-400. Kalau lagi rame banget, kadang-kadang kalau lagi pahit mah bisa 150. Kalau nggak 130-an lah per hari. Wih, per hari kalau lagi rame dapat 350 sampai 400.000. Kalau lagi sepi, ini paling sepi, paling pahitnya 150 ya. Iya. Biasanya dalam 1 kali muter itu lu biasanya berapa orang? Sendiri kah, berdua, atau berapa gitu? Bertiga sih, kalau nggak berempat.
Paling sering sih ya bertiga, kalau nggak berempat lah. Biasanya bertiga atau berempat ya paling sering ya. Itu tugasnya ngapain aja tuh? Yang satu masuk ondel-ondel, kalau nggak yang duanya mintain kanan kiri, yang satunya lagi dorong alat musiknya. Oh gitu. Jadi satu yang di dalam ondel-ondel, terus 2 orang yang keliling mintain gitu ya, di kanan atau di kiri, terus satu lagi dorong alat musik gitu. Terus biasanya itu pendapatan per hari itu dibagi 4 atau gimana tuh? Ya kita bagi 4 bang, kita bagi rata. Soalnya sistem capek bareng-bareng gitu. Oh gitu. Jadi berapapun pendapatannya ya dibagi 4 gitu, karena capek bareng-bareng. Tapi orang-orangnya itu dari gimana tuh, maksudnya dari awal lu bareng-bareng atau lu jalan dulu sendiri, nanti ketemu orang baru lu ajak-ajakin, atau emang dari rumah lu berangkat udah berempat? Dari Sanggar sih kita berangkat emang udah berempat sih. Itu teman-teman yang dulu pernah ngarak bareng. Oh gitu, dari Sanggar emang udah dari awal udah jalannya berempat gitu ya, sama teman-teman yang udah pernah ngarak bareng gitu. Tapi biasanya kalau sama teman-teman ondel-ondel yang lain gitu, Bang Tegar kenal juga atau enggak? Kenal sih, kadang-kadang suka istirahat bareng, ngopi bareng gitu. Kadang-kadang juga ada juga sih yang kita kenal tapi dia cuman lewat doang, negor mangga lewat doang gitu. Pernah juga kejadian kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan ketemu ondel-ondel lain kadang suka istirahat bareng, ngopi bareng gitu. Cuman kalau ada yang dalam tanda kutip rada sombong gitu ya, ditegur juga diem aja ya, dia tetap nyari duit gitu ya. Padahal kita mah niatnya mau ngajakin silaturahmi, ngopi bareng gitu ya. Gitu. Terus paling besar Bang, pendapatan per hari paling besar berapa? Paling besar mah Di luar perkiraan gitu kan, biasanya kalau rame kan 3,5 400, cuman kalau paling besar, paling gede itu waktu itu pernah hampir 700 dalam sehari. Itu karena apa, Bray? Maksudnya kalau rame kan 3,5 400. Nah, kalau bisa lebih dari 3,5 400 itu ada yang ngasihnya 50.000 atau gimana gitu? Ada yang ngasih 50.000, ada juga yang kadang-kadang kan ada yang anaknya seneng, ada yang keluarga seneng ondel-ondel, kita jadi suruh joget, ya kadang dikasih 100.000, 50.000 ya kayak gitu. Oh pernah kayak gitu, jadi kadang suka ada yang ngasih 50, 100 gitu ya, kalau dia suka ondel-ondel disuruh joget, atau anaknya kan anak-anak kecil biasanya pada suka tuh ya ngeliat ondel-ondel gitu, itu dikasihnya besar juga nominalnya ya, gitu. Terus dalam 1 minggu itu kan 7 hari nih, Bang Tegar tuh ada liburnya atau enggak sih? Kita mah ada sih bang, kita mah dalam seminggu mah tergantung dari anak-anaknya bang. Kita mah nggak terlalu maksain banget. Kalau anak-anaknya bilang, bang, gua libur ya, capek, yaudah libur semua, kayak gitu saya mah. Oh gitu, jadi berarti kalau dalam satu tim itu ada yang minta libur karena apapun itu alasannya, jadi ya udah libur gitu. Terus kalau boleh tahu juga, ini ondel-ondelnya ini kan punya Bang Tegar sendiri nih. Itu belinya di mana bang? Belinya di daerah Senen, di daerah Gang Sentiong lah, Jakarta Pusat. Senen di Gang Sentiong. Itu diperjualbelikan untuk umum atau gimana bang? Ya tergantung sih. Kadang-kadang cuma buat yang komunitas yang dulunya pernah ngarak di sanggar lain terus pengen beli ondel-ondel sendiri, dibantu kayak gitu. Oh jadi nggak asal diperjualbelikan untuk umum ya? Kalau emang untuk teman-teman yang udah pernah ngarak ataupun yang emang profesinya sebagai ondel-ondel keliling baru diperbolehkan untuk beli. Untuk harganya sendiri gitu berapa bang? Sekitar 14 hampir 18 lah. 14 sampai 18. Itu ukurannya tuh beda-beda ya? Beda-beda bang. Ukurannya ada yang ukuran 21, kerangka 21, tergantung sih. Oh gitu, jadi ukurannya beda-beda. Ada kan kadang suka kalau gue lihat tuh ada yang kecil juga gitu, terus ada yang gede juga. Itu kadang-kadang kalau misalkan anak-anak kecil yang udah terjun ke jalan untuk kerja ondel-ondel gitu, gimana sih menurut Bang Tegar gitu? Membahayakan atau enggak atau gimana?
Sebenarnya sih emang sangat sangat ngeri, sangat membahayakan. Tapi ya mau gimana lagi? Kadang-kadang kan anak-anak kecil kayak gitu juga kadang-kadang nggak ada bapaknya, nggak ada emaknya, ya kan ya. Saya bantu aja, saya ajak untuk mencari uang jajan sendiri. Tapi tetap saya pantau. Biar kata turun ke jalan juga tetap sayanya turun. Turunnya karena apa? Karena mantau. Kalau takutnya kenapa-napa kayak gitu. Jadi nggak asal dilepas begitu aja ya. Oke, Bang Tegar, terakhir nih ya. Ada yang mau disampaikan nggak untuk orang-orang di luar sana, masyarakat, kira-kira apapun itu terkait ondel-ondel dan teman-teman seperjuangan lainnya, apapun itu yang mau disampaikan, silakan disampaikan aja Bang Tegar. Ya tolong aja sih hargain lah semua pengamen yang ada di seluruh Indonesia. Tolong hargain lah, mereka juga punya perut, mereka juga punya lambung yang butuh makan, yang butuh minum, yang dia juga pada punya keluarga yang harus dinafkahin. Mereka juga punya anak yang harus dibeliin susu. Biar kata mereka sekolahnya nggak tamat, apalagi pekerjaan mereka kalau bukan mengamen, yang penting halal. Pikiran mereka mah yang penting halal, ya kan. Itu aja sih pesan, tolong hargain sesama manusia. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling cuek, atau jangan saling diam gitu ketika mereka sedang berkarya di jalanan. Itu aja sih pesannya, tolong hargain. Oke, itu teman-teman pesan dari Bang Tegar sebagai salah satu ondel-ondel keliling. Jadi semoga masyarakat lebih menghargai kehadiran mereka dan apapun itu profesi lainnya. Kalau mereka datang keliling ya tolong dihargai. Kalau tidak mau ngasih cukup bilang maaf aja. Kalau mau ngasih ya alhamdulillah berapapun nominalnya gitu. Jadi intinya sih untuk lebih saling menghargai dan menganggap keberadaan mereka. Oke, itu aja. Terima kasih Bang Tegar atas waktunya. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube gua, wajib subscribe sekarang juga supaya tidak ketinggalan berita-berita lainnya. Dan itu dia episode Kerja Tayang kali ini. Sampai bertemu di episode Kerja Tayang selanjutnya. Gue Axel Mardika cabut. Sampai bertemu di episode selanjutnya. See you.